Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu
awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Shadaqallah. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenankan kepada kita nikmat-nikmatnya, baik nikmat keimanan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Allah anugerahkan seluruhnya untuk kita hari ini. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat. Sungguh, andai kata kesehatan itu tidak diberikan Allah kepada kita, kesempatan itu tidak Allah anugerahkan untuk kita, walau hati kita sadar yakin menangis hari ini hari Jumat, tapi Allah tidak berikan kepada kita kenikmatan dan kesehatan yang bisa jadi hari ini kita terbaring di tempat tidur atau di rumah sakit. Banyak pula saudara-saudara kita hadirin yang hari ini sehat walafiat, sempat sebenarnya, tapi Allah tidak karuniakan padanya panggilan hati iman yang ada di dalam hati, sehingga walau sehat dan sempat tidak pula tergerak hatinya untuk memenuhi panggilan yang mulia. Kita oleh Allah dikaruniai semua kenikmatan itu. Oleh karena itu mari kita syukur. Sebagai wujud dari rasa syukur, sebagai khatib, saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan hadir sekalian, mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wa ijtinabullah, melaksanakan apapun yang Allah perintah, menjauhi apapun yang Allah larang. Mari kita camkan di hati kita, yakinkan pada diri kita, ketika perintah-perintah Allah itu kita laksanakan, kita lakukan, kita kerjakan, maka pelaksanaan akan perintah-perintah Allah itu pasti akan mendatangkan kedamaian, kebahagiaan hidup, ketentraman hidup dunia dan akhirat. Larangan-larangan Allah mari kita jauhi, jangan kita langgar. Yakinkan pada diri kita pelanggaran atas larangan-larangannya hanya akan mendatangkan kemunduran, kesengsaraan, kehinaan hidup dan kehidupan kita dunia dan akhirat. Karena itulah takwa menjadi bekal utama yang Allah pesankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Silahkan cari bekal hidup. Mungkin ada di antara kita yang mencari bekal hidup itu harta kekayaan, pangkat jabatan, atribut-atribut dunia lainnya. Tapi kata Allah bukan itu bekal hidup terbaik. Bekal hidup terbaik adalah takwa, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baiknya bekal hidup adalah ketakwaan. Ayo hadirin hari ini kita sudah masuk Jumat yang kedua di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Sungguh semangat Hijriah adalah semangat yang seharusnya menuntut kita, memberikan satu ibrah pada diri kita untuk senantiasa berusaha lebih baik, lebih baik, lebih baik. Lihat ketika kondisi Nabi Muhammad SAW masih berada di Makkah Al-Mukarramah. Saat itu dakwah Islam yang menemui tantangan yang luar biasa, menemui halangan rintangan yang begitu sulit untuk tetap bisa bertahan. Karena itu kemudian hijrah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar
bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang mulia. Maka yang khairan min amsihi fahuwa rabbihun. Barang siapa yang hari ini kualitas hidupnya lebih baik dari kemarin, esok lusa lebih baik dari hari ini, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Karena semangat hijrah, semangat untuk merubah diri, meningkatkan kualitas hidup, merubah diri untuk selalu berkeinginan memperoleh tujuan hidup yang jauh lebih baik dan lebih baik secara konsisten. Bahasa kita sekarang, bahasa Quran secara istiqomah. Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi agar kita selalu berusaha lebih baik secara konsisten atau secara istiqomah ini di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 dan 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kata Allah di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah sampaikan memotivasi kita sebenarnya ada ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka yang menyatakan Allah Tuhan saya, sesungguhnya mereka yang berada dalam keadaan kebaikan, mereka yang memperjuangkan peningkatan kualitas hidup, mereka yang selalu berada dalam kondisi baik, melaksanakan kebaikan, meninggalkan kemungkaran secara konsisten, dan kemudian dia istiqomah. Summa istaqam tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyampaikan kepada mereka yang istiqomah itu alla takhafu wa la tahzanu. Tidak usah khawatir, jangan takut, jangan merasa bersedih menjalani hidup dan kehidupan ini. Mereka yang selalu berada dalam kebaikan dan konsisten dalam kebaikan, mereka yang istiqomah di dalam kebaikan, dalam kalimat Rabbuna Allah, maka hidup dan kehidupannya tidak akan pernah merasa sedih, tidak akan pernah merasa khawatir, tidak akan pernah merasa takut. Tenang menjalani hidup dan kehidupan. Kenapa? Karena yakin ketika kebaikan yang kita perjuangkan, ketika konsistensi dalam kebaikan, Allah yang bakal ngatur hidup kita, Allah yang akan bakal menjamin hidup dan kehidupan kita, sehingga tidak ada sedikit pun perasaan takut dan khawatir. Bahkan lanjutnya ayat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat diperintah untuk memberikan kabar gembira kepada mereka yang istiqamah akan surga. Surga hakikatnya kalau kita maknanya adalah kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, ketentraman hidup. Maka orang-orang yang istiqamah hidupnya pasti bahagia, hidupnya pasti tenang, hidupnya pasti tentram. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Bahkan di ayat yang ke-31 Allah sampaikan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, aku Allah yang akan menjadi pelindung bagi mereka yang istiqamah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ayo hadirin, kalau Allah yang sudah melindungi kehidupan kita, apalagi yang kita kemudian pusingkan? Kalau Allah yang sudah menjadi pelindung hidup dan kehidupan kita,
mara bahaya apapun tidak akan pernah sampai pada diri kita tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang melindungi hidup mereka yang istiqamah. Tinggal kita yakin. Mereka yang istiqamah kata Allah, kami Allah yang akan menjadi pelindung hidup dan kehidupannya dunia dan akhirat. Lanjutnya ayat, mereka yang istiqamah akan memperoleh apapun yang mereka minta. Mereka yang istiqamah akan memperoleh apapun yang mereka inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jaminan Allah bagi mereka yang secara konsisten berada dalam kebaikan, secara konsisten memperjuangkan kebaikan, meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan secara konsisten, secara istiqamah. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bisa berlaku istiqamah. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, istiqamah itu dalam 3 hal. Yang pertama, istiqamah bil qalbi, istiqamah di dalam hati. Bimana mereka yang senantiasa menata hatinya hanya ridho Allah saja yang dituju. Apapun yang dijalaninya hanya diniatkan untuk Allah semata, tidak ada niatan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingin dipuji, dipuja oleh siapapun, tidak ingin dihargai oleh siapapun, hanya Allah saja yang dituju, hanya Allah saja yang diharapkan ridhonya. Tidak sedikit pun mengharap ridho dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Abbas yang pertama, istiqamah bil qalbi juga bermakna mereka yang hatinya itu senantiasa dituntut untuk mensyukuri apapun yang Allah beri. Mudah diucap tapi sulit dilaksanakan. Hati ini senantiasa dituntut untuk syukur atas apapun yang Allah anugerahkan. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan disyukur, bahkan bisa jadi apa yang Allah beri itu mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan kemauannya, tetap disyukuri sebab yakin bisa jadi sesuatu yang mungkin tidak kita sukai itu justru yang terbaik menurut Allah untuk kita. Bisa jadi sesuatu yang amat sangat kita sayangi, kita sukai, kita cintai, tapi justru itu yang bukan yang terbaik menurut Allah untuk kita. Wa asa an tahramu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, bisa jadi sesuatu teramat sangat engkau suka, engkau cinta, tapi bukan yang terbaik untuk Allah untuk. Bisa jadi sesuatu itu tidak engkau sukai, kita benci, tidak suka, tapi justru itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedang kita tidak pernah tahu. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Yang pertama, istiqamah bil qalbi. Lalu yang kedua, istiqamah bil lisan. Istiqamah bil lisan itu bermakna, kata Ibnu Abbas, adalah mereka yang lisannya ini senantiasa dihiasi dengan kalimat-kalimat takbir, dengan kalimat-kalimat dzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, senantiasa terucap itu di lisan. Sehingga dengan lisan yang senantiasa berzikir, hati menjadi tenang. Bukankah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub? Dengan berzikir hati menjadi tenang. Istiqamah bil lisan, kata Ibnu Abbas, bisa pula dimakna lisan ini hanya mengucapkan kata-kata, kalimat yang menyejukkan mereka yang mendengarkan. Kalimat-kalimat santun, kalimat-kalimat yang menyenangkan bagi siapapun orang yang mendengarkan ucapan kita, sehingga kehadiran kita berterima di lingkungan masyarakat. Ucapan kita, ucapan yang selalu menyejukkan mereka yang mendengarkannya. Tidak sedikit pun
ucapan ini kemudian menyakiti hati orang lain. Mudah diucap, tapi sulit untuk kita laksanakan. Keselamatan diri kita terletak pada lisan kita. Salamatul insan fi lisan. Bermakna saat ini bisa jadi kata-kata, kalimat-kalimat yang kita kirim di WA grup kita, melalui media sosial kita, handphone kita, kalimat-kalimat, kata-kata yang selalu menyejukkan di hati orang lain. Yang baik-baik saja di-share, yang jelek tidak perlu di-share. Itulah makna istiqamah bil lisan. Lalu yang ketiga kata Ibnu Abbas yang terakhir, istiqamah bil arkan. Istiqamah bil arkan itu bermakna mereka-mereka yang senantiasa istiqamah berusaha agar apapun yang dilakukannya, perbuatannya itu hanya perbuatan, sikap, kepribadian, aktivitas yang baik-baik saja. Tidak ada keinginan untuk bersikap, berperilaku, berbuat yang tidak baik. Hanya ingin memberi manfaat pada orang lain, tidak ada satupun keinginan untuk membuat rusak, merusui dan seterusnya orang lain. Tidak ada keinginan untuk menyakiti orang lain. Itulah makna istiqamah menurut Ibnu Abbas. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirin taqullu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, Ibnu Katsir memberikan ungkapan sederhana tentang istiqamah. Kata Ibnu Katsir, inna min sawabil hasanah al-hasanatu ba'dah wa inna min jazaa'i sayyi'ah as-sayyi'atu ba'dah. Ungkapan sederhana harus begitu dalam maksudnya. Kata Ibnu Katsir, mereka-mereka yang istiqamah itu gambarannya ketika berbuat baik, maka kebaikan yang dilakukan itu diterima oleh Allah, manakala kebaikan itu berbuah kebaikan berikutnya yang mengiringi kebaikan yang dikerjakan. Ayo sekali lagi, ketika kita berbuat baik, maka tanda kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manakala kebaikan yang kita lakukan berbuah kebaikan berikutnya yang mengiringi kebaikan yang kita lakukan. Demikian pula sebaliknya kata Ibnu Katsir, wa inna min jazaa'i sayyi'ah as-sayyi'atu ba'dah. Tanda dibalasnya sebuah perbuatan buruk manakala keburukan yang dilakukan ini berdampak pada keburukan berikutnya yang mengiringi keburukan yang dikerjakan. Ketika kita berbuat buruk, maka tanda perbuatan buruk kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala keburukan yang kita lakukan ini kemudian berakibat keburukan berikutnya. Alhamdulillah. Maka sesungguhnya istiqamah itu hanya ada pada perbuatan baik. Sekali lagi, istiqamah hanya ada pada kebaikan. Tidak ada istiqamah dalam kemalasan, tidak ada istiqamah dalam keburukan, tidak ada istiqamah di dalam kesesatan. Istiqamah hanya ada di dalam kebaikan dan perbuatan baik. Qaul Rabbuna. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita bersyukur dengan sejenak bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan hilaf kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan hidayah kepada kita, menjalani hidup dan kehidupan ini sehingga selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kepada yaumul qiyamah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة يسر ولا تؤسر وحصل مقاصدنا يا الله يسر لنا زيارة مكة والمدينة في كل ساعة يسر لنا زيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بغير سفر ولا مسافر مع الصلاة والبركة فلذوق رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته وارحمنا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته وحاجة من الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي